Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program Raja Wali Cilik. Kak Christine senang sekali bisa kembali berjumpa dengan kalian hari ini. Bagaimana kabar dengan kalian? Baik semua ya? Adik-adik, kalian suka bantu mama nggak di rumah? Ya, kalau kalian pulang sekolah mungkin, atau kalau kalian sekolahnya siang, sementara kalian belum sekolah, belum pergi sekolah, kalian bantu mama. Biasanya kalau yang wanita tuh, yang anak-anak perempuan ya, bantu waktu Kak Christine masih kecil, bantuin mama nyuci piring, atau nyapu gitu ya, atau bersihin tempat tidur. Ya. Kalau adik-adik habis bangun tidur gitu, lihat tempat tidurnya berantakan, harus bantuin mama dong rapiin ya, belajar. Kalaupun kalian masih kecil, kita mau belajar, mau bantu mama, ya. Jadi anak-anak yang rajin. Nah, adik-adik, kalau yang biasanya kita juga suka disuruh ke pasar gitu ya, atau belanja sesuatu. Waktu tuh masih kecil ya, waktu kakak Kak Christine punya kakak ya. Waktu itu masih kecil disuruh beli cabe. Waktu itu masih cadel ngomongnya, ya. Disuruh beli cabe, belinya salah, bukannya beli cabe gitu ya, lupa. Wah ya lupa. Nah biasanya kalau itu harus ditulis belanjanya beli apa gitu ya. Nah adik-adik, ada seorang anak kecil, ada cerita seorang anak kecil, dia waktu itu karena dia baru pulang sekolah, mamanya, ibunya suruh dia untuk beli minyak gitu ya. Biasanya ada tempat regennya. Nah tapi waktu itu ketika dia mau ambil gitu ya, waktu dia mau ambil regennya ada di belakang, biasanya ada di dapur. Waktu itu adik-adik dia lihat gitu. Dan ternyata waktu ketika dia lihat, namanya Anton. Nah Anton lihat, tiba-tiba waktu dia lihat ternyata di regen itu ada apa? Ada segerombolan semut. Ya, ada segerombolan semut-semut yang mau coba naik ke atas regen itu. Nah, waktu itu di regen itu ada mamanya Anton memang minta Anton untuk beli minyak ya. Tapi masih ada beberapa di dalamnya. Nah, udah gitu si semut-semut ini dia mau coba naik, adik-adik. Dia mau coba naik ke regen itu. Lalu kemudian si Anton berpikir begini, wah kalau semut-semut ini sampai masuk ke dalam, nah nanti dia sampai masuk ada di dalam, nah sampai mereka nanti akan binasa, mereka akan mati di dalam ya, mereka akan minum minyak itu, nah minyak itu beracun buat mereka. Wah semut-semut ini pasti nanti mati nih. Si Anton kaget ngeliat, ya lihat Anton tuh bengong sampai melotot. Dia bengong, dia ngeliat semut ini. Nah Anton ini dia timbul rasa kasihan sama si semut. Ya, dia kasihan, waduh jangan supaya semut ini sampai masuk ke dalam regen ini, jangan sampai dah. Lalu kemudian si Anton berusaha apa adik-adik? Oh bagaimana ya? Akhirnya si Anton teriak. Nah, si Anton dia cepat-cepat teriak adik-adik. Dia bilang gini, awas gitu ya. Nah adik-adik, karena semut-semut ini kecil, waktu semut-semut itu pas sempat dia hampir mau masuk, si Anton kaget, dia langsung cepat-cepat teriak, awas gitu ya. Dan karena Anton ini dia besar ya, sedangkan semut itu kecil sekali ya dibandingin dengan kita. Nah itu kena suaranya Anton, semut itu jadi kaget ya, kena hawanya angin dari pembicaraannya Anton itu, perkataan Anton itu, akhirnya semut-semut ini pada jatuh gitu ya, pada kaget semut-semut ini, dan mereka nggak ngerti, mereka jatuh. Dan ternyata ketika mereka jatuh, mereka coba naik lagi ke atas regen.
Wah, si Anton dia pikir, aduh gimana nih? Dia pikir, aduh udah dibilangin, udah dikasih tahu, awas itu bahaya katanya kalau masuk. Tapi ini semut kok nggak ngerti katanya gitu. Si Anton bilang ya, aduh gimana ya caranya ya? Aduh gimana nih ya? Lalu kemudian akhirnya Anton, oh iya saya punya akal deh. Nah, Anton punya akal adik-adik. Kemudian ternyata Anton apa? Dia coba tutup ya. Jadi pas di mulut Regen ini dia coba tutup. Waduh, dia tutup gitu ya. Waktu dia tutup, dia bermaksud, Anton bermaksud supaya semut-semut ini nggak masuk ke dalam Regen ini. Tapi ketika dia coba tutup ya, adik-adik semut ini nggak ngerti apa yang dimaksud dengan si Anton. Akhirnya semut ini dia tambah naik ke tangannya Anton, dan Anton waktu tiba-tiba Anton teriak, apa kesakitan, aduh gitu ya. Karena apa? Anton sempat digigit sama semut ini adik-adik. Nah bayangin coba kalau semut yang merah aja tuh sakit ya. Nah si Anton ini dia sakit sekali, dia teriak, aduh katanya. Mas Anton, wah kan saya justru untuk nutupin ya, untuk nutupin dalam lubang ini supaya semut-semut nggak masuk ke dalam. Semut ini kok makin gigit tangan saya ya, makin dia naik ke atas, lama-lama naik ke atas ke badannya Anton. Wah Anton ketakutan adik-adik. Akhirnya si Anton cepat-cepat lepas lagi, dia cepat copot lagi tangannya, diangkat lagi tangannya. Wah si Anton mikir lagi, duh gimana nih semut nih, gak ngerti-ngerti nih semut nih. Sudah dibilangin, bahkan saya cepat tangan saya tutupin, tambah dia gigit saya. Aduh gak ngerti juga nih semut, kata si Anton. Akhirnya adik-adik Anton diem, Anton mikir. Akhirnya adik-adik Anton sadar, Anton ingat bahwa semut ini tidak sama dengan dia. Nah sedangkan semut itu dibandingkan dengan kita, dengan Anton sendiri, semut itu kecil kan adik-adik ya, nggak ada apa-apanya. Sampai sama tangan kita aja, jari-jari kita aja nih dia lebih kecil lagi semut ya kan. Nah sedangkan kita ini besar, bagaimana? Ya, nah semut ini nggak ngerti apa yang Anton bilang, dia nggak ngerti bahasanya Anton, semut-semut nggak ngerti bahasanya kita. Lalu kemudian Anton berpikir, oh iya ya, dia nggak ngerti ya, kalau saya tutupin juga dia nggak ngerti, maksud saya baik ya, tapi dia mau coba inin saya, tapi saya bilangin dia makin jatuh, saya teriak dia makin jatuh ya. Terus lalu si Anton pikir, oh ini, wah mungkin saya harus jadi semut ini katanya. Ya, akhirnya si Anton sadar, oh iya saya ini manusia yang besar, tinggi, sedangkan semut ini kecil. Semut nggak ngerti bahasanya saya, perkataan saya semut nggak ngerti. Oh iya ya, supaya dia ngerti gimana ya? Akhirnya Anton pikir, oh iya, supaya semut-semut ini ngerti mungkin saya harus jadi seperti semut. Jadi kan adik-adik suka lihat kalau semut ada makanan gitu, semut tuh suka samprokan sama temennya, ya kan? Suka samprokan ketemu sama temennya, lalu kemudian mereka sama-sama ngambil makanan gitu kan. Nah adik-adik mereka punya bahasanya sendiri semut-semut itu. Nah si Anton tahu, si Anton bilang, oh iya berarti saya harus jadi seperti semut, supaya nanti saya bicara dengan bahasa semut, nanti semutnya ngerti. Lalu kemudian Anton bilang, oh iya ya, saya mesti jadi seperti semut, supaya semut ini selamat, tidak masuk Regen dan binasa dan mati katanya. Nah adik-adik si Anton akhirnya berpikir seperti itu. Adik-adik, Kak Kristin Kak Kristin ingat ada satu pujian dalam teman kita akan menyanyikan satu pujian yang kalau Kak Kristin perhatikan bunga ini gitu ya, ini memang bukannya dari ini ya adik-adik, bukan dari bunga asli, tapi ini dibikin dari kain ini ya. Nah adik-adik kita lihat ini semua dibuat memang. Tuhan buatkan bunga-bunga, Tuhan buat semua binatang-binatang dan sebagainya. Indah sekali ciptaan Tuhan. Adik-adik, lewat pujian yang teman-teman kita nyanyikan, mereka katakan bahwa begitu indah ciptaan Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya, kita mendengarkan pujian ini. Setiap hari daku bangun pagi, rindu melihat matahari terbit yang memancarkan sinar berkilauan, mengusir malam yang gelap dan pekat. Betapa indah
Puji Tuhan, bagus ya adik-adik ya pujiannya ya. Indah sekali memang Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan ciptakan semua ciptaannya itu indah dan baik ya. Kak Christine mau kembali untuk ceritakan tentang kembali kita cerita dengan mengenai Anton ya. Nah, waktu itu Anton berpikir bahwa kalau dia jadi seperti semut, maka dia bisa tolong semut karena dia bisa bicara dengan semut adik-adik. Terus akhirnya kemudian waktu itu si Anton mulai ingat adik-adik, mulai ingat tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi. Saya mau bacakan ya. Filipi pasal 2 yang bawa Alkitabnya buka ya. Filipi pasal 2 ayat 5 Kak Kesim bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik, firman Tuhan tadi menerangkan bahwa Allah itu dia merendahkan diri, menjelma menjadi manusia. Tujuannya apa adik-adik? Ya, seperti si Anton bilang bahwa si Anton dia mau tolong semut-semut itu, yaitu dengan cara dia pikir, oh iya ya dengan jalan satu-satunya, ya semut itu nggak ngerti saya, jalan satu-satunya saya harus jadi seperti semut. Nah, adik-adik, Tuhan juga tahu waktu saat ini manusia, kalian gambar sini, Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan ingin tolong manusia adik-adik. Nah di sini kalian lihat gambarnya adik-adik. Ya ini begitu banyak orang-orang besar, anak-anak kecil, bahkan semuanya, laki, perempuan. Mereka sekarang sedang menuju satu pintu gerbang maut. Ya, satu pintu gerbang maut yang namanya neraka adik-adik. Nah ini semua adik-adik manusia itu, wah memang sekarang ada di dunia ya, tapi nanti manusia akan kemari. Ya, nah Tuhan tahu karena manusia orang berdosa jadi manusia harus masuk tempat ini. Nah banyak manusia yang harus masuk ke sini adik-adik, masuk ke pintu gerbang maut, tempatnya iblis, tempatnya setan, tempat neraka tidak enak, api panas sekali ya. Nah manusia ini mau masuk semua masuk ke sini adik-adik. Waktu itu Tuhan lihat seperti Anton ngelihat semut-semut yang mau binasa. Tuhan lihat, aduh ini ciptaanku. Ya, seperti tadi pujian, Tuhan ciptain indah kan? Nah, Tuhan ciptakan adik-adik dan Kak Christine indah. Ciptakan manusia, semua orang indah, ya kan? Nah, tapi waktu itu Tuhan pikir, waduh, Tuhan lihat bahwa manusia akan masuk ke sini nanti. Manusia nanti akan masuk ke sini setelah meninggal, mereka akan masuk ke sini pintu gerbang maut. Ya, tempatnya iblis. Waduh, bagaimana caranya nih? Nah, sampai di sini, tapi ada satu tempat yang namanya surga. Nah, setiap orang padahal maunya ke sini adik-adik. Ya, maunya ke sini. Ada satu tempat yang indah yang namanya surga, ini pintunya adik-adik, ya. Tapi manusia ini yang mau kemarin selalu dicegat sama iblis. Ya, iblis mau cegat, mau gagalin. Manusia selalu dibujuk untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau sembahyang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, nggak boleh. Ya, dia ganggu, bahkan manusia suka curi, suka berantem dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Iblis mau supaya manusia hanya masuk ke pintu gerbang maut, yang namanya neraka, tempat yang gak enak. Tapi di sini di surga kagak boleh masuk. Tapi lalu kemudian Tuhan tahu, waduh kasihan manusia nih. Manusia harus binasa nih, ya. Tuhan seperti si Anton yang melihat semut-semut yang mau masuk Drigen. Nah, waktu itu Anton berpikir, ya. Lalu kemudian Tuhan juga berpikir bagaimana ya caranya supaya manusia itu diselamatkan. Manusia itu tidak masuk ke pintu gerbang maut. Akhirnya waktu itu Tuhan datang ke dalam dunia. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, Allah menjelma menjadi manusia yang namanya siapa? Yesus Kristus. Seperti Anton kan bilang, ya. Anton bilang bahwa kalau saya jadi seperti semut, saya bisa tolong semut, ya. Nah, adik-adik supaya manusia ngerti, bisa ditolong oleh Tuhan,
Tuhan bilang, oh iya, saya ini kan besar, Allah, tidak sama seperti manusia. Manusia itu hanya sesuatu yang Tuhan ciptakan. Tetapi kata Tuhan, Tuhan mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Datang. Namanya siapa? Yesus Kristus. Allah turun ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus. Lalu kemudian dia mati di atas kayu salib. Datang ke dunia untuk apa? Mati di atas kayu salib. Sampai dipantek, ya, diludahi, lambungnya ditusuk, mati di atas kayu salib. Untuk siapa adik-adik? Untuk menebus dosa adik-adik dan Kak Christine. Untuk apa? Supaya adik-adik dan Kak Christine tidak masuk kemari, pintu gerbang maut. Ya, tapi adik-adik, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, datang sebagai manusia, lalu kemudian akhirnya Tuhan buka pintu surga. Nah, Tuhan buka pintu surga, pintu yang tempat yang indah sekali, yang tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, hanya ada sukacita, kesenangan, tidak ada perkelahian. Ya, tempatnya indah sekali, hanya ada puji-pujian, senang sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib, dan dia buka pintu surga. Nah, siapa yang adik-adik dan Kak Christine dan semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus buka. Tuhan Yesus buka pintu surga dan adik-adik masuk. Tuhan berkata, akulah pintu. Ya, lalu kemudian adik-adik, lalu Tuhan buka pintu itu dan adik-adik bisa masuk ke tempat yang enak. Ya, nah kita tidak masuk, kita bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, akhirnya si Anton dia sadar, Anton ingat, oh iya ya, kalau saya saya bisa menyelamatkan semut itu, saya harus jadi seperti semut. Wih, Tuhan Yesus itu baik sekali ya, Tuhan baik ya. Tuhan itu Allah yang ciptain saya, kata si Anton. Tapi dia mau untuk menebus dosa saya, dia mau turun ke dalam dunia. Padahal di surga enak, ada segala sesuatu. Tapi Anton turun. Anton mau Anton turun. Tuhan turun. Ya, Tuhan turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk Anton dan untuk kita semua. Akhirnya si Anton dia lipat tangannya, dia tutup matanya, dia berdoa. Dia terima Tuhan Yesus. Dia ingat Tuhan Yesus, terima kasih. Dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau sudah datang ke dalam dunia, ya, datang ke dalam dunia Tuhan. Dan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya saya tidak binasa, tidak masuk ke neraka, ke pintu gerbang tempat iblis. Tapi saya masuk surga karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Anton berdoa. Nah adik-adik, Kak Christine sekarang coba angkat tangannya siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Supaya adik-adik tidak masuk tempat yang tidak enak, yang punya iblis. Ya, iya, supaya Tuhan selamatkan ya. Yuk sekarang matanya ditutup. Kak Christine mau ajak kalian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus, Kau mati di atas kayu salib untuk kami semua. Saat ini kami buka hati kami Tuhan. Untuk terima Engkau Yesus dalam hati saya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Christine juga ya, waktu Kak Christine terima Tuhan Yesus pertama kali. Wah, Kak Christine sangat senang sekali. Kalau Kak Christine ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia begitu baik. Ya. Dia menolong kita. Dia rela merendahkan dirinya. Datang ke dalam dunia. Padahal dia itu Allah. Tapi dia mau menjadi manusia. Ya, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Untuk tebus adik-adik dan Kak Christine. Dan sehingga sekarang adik-adik ya, Kak Christine senang sekali. Kak Christine akan nantinya Kak Christine akan sampai ke tempat surga yang enak. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Karena Kak Christine percaya dengan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, selalu adik-adik percaya Tuhan Yesus. Dan selalu pandang Tuhan Yesus. Dan adik-adik jangan lupa setia kepada Tuhan. Setia berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Adik-adik Kak Christine senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Dan ingat firman Tuhan bahwa Yesus itu Juru Selamat kita. Shalom adik-adik.